Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjut jemur cengkeh dulu. Bab 377. Seperti anak yatim piatu di gurun tak terbatas, Ye Guan berjalan perlahan menuju kejauhan, memegang erat pedang yang dibuat Cijing untuknya di tangan kanannya. Perkataan Ciro membuatnya mengerti bahwa kelemahan adalah dosa asal. Apapun alasannya, kelemahan adalah dosa. Saya bekerja keras dan bekerja keras, tapi apa gunanya? Siapa peduli? Lemah itu lemah. Mata Ye Guan perlahan tertutup, dan dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri sampai sekarang. Saya sungguh gagal. Saya selalu berharap untuk mempertahankan niat awal saya. Tetapi setelah mengetahui bahwa saya memiliki ayah yang tak terkalahkan, kakek yang tak terkalahkan, dan bibi yang tak terkalahkan, bukankah saya benar-benar hanyut? Pasti ada beberapa, bahkan sebelum ini, dia tidak pernah terlalu memperhatikan Kaisar Abadi. Karena ada seseorang di belakangnya, dia merasa agak percaya diri. Dan seperti yang Ciro katakan, tanpa ayahnya, Ye Guan bukanlah apa-apa. Tidak ada apa-apa, bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkan orang lain memanfaatkannya. Ye Guan tersenyum. Saat ini, dia menjadi lebih santai. Pada saat ini, dia akhirnya mengenali dirinya sendiri. Ledakan, pada saat ini, tidak jauh di depannya. Sebuah boneka jatuh dari langit. Boneka ini tingginya beberapa kaki. Seluruh tubuhnya terbuat dari emas dan besi khusus aura yang kuat. Ye Guan membuka matanya, melihat boneka di depannya, dan bergegas keluar tanpa omong kosong. Dan hampir di saat yang bersamaan, boneka tersebut memegang kapak raksasa di tangan kanannya dan bergerak maju dengan ganas. Ledakan, sepotong cahaya pedang pecah, dan Ye Guan langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, boneka itu tiba-tiba jatuh dari langit dengan kapak raksasa dan dipukul dengan kapak. Waktu dan ruang sedikit bergetar, namun tidak rusak sama sekali. Namun, Ye Guan merasakan penindasan yang menyesakkan. Dia tidak berani gegabah dan menginjak kaki kanannya dengan keras, berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Ledakan, begitu dia melonjak ke langit, Ye Guan diserang oleh kekuatan yang menakutkan dan langsung jatuh ke bawah. Ledakan, seluruh bumi bergetar hebat, seperti gempa bumi besar, sangat mengerikan. Namun, Ye Guan bergegas keluar lagi. Kekuatan Ye Guan jauh lebih rendah daripada boneka ini. Tetapi pada saat ini, Ye Guan bertarung semakin sengit, seolah-olah dia putus asa untuk hidupnya. Setelah beberapa saat, banyak retakan muncul di tubuh Ye Guan yang sangat kuat, dan darah terus mengalir keluar, mewarnai pakaiannya menjadi merah. Namun, Ye Guan bertarung lebih sengit lagi. Dia bergegas menuju boneka itu dengan gila-gilaan. Lagi dan lagi, suara pertarungan emas dan besi terus bergema antara langit dan bumi. Dengan cara ini, Ye Guan dan boneka itu bertarung entah sampai kapan. Pada saat ini, semua orang dan boneka itu terluka dan menderita, terutama Ye Guan. Seluruh tubuhnya telah retak, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah terbentur kaca. Meski tidak meledak seluruhnya, ada retakan di sekujurnya. Ledakan, pada saat ini,
Ledakan tiba-tiba terdengar, dan Ye Guan serta boneka itu terbang pada saat yang bersamaan. Yang terakhir jatuh ke tanah, dan tanah berguncang dengan keras. Kali ini, baik boneka maupun bonekanya tidak langsung berdiri. Mereka semua terluka parah, tapi pada saat ini, Ye Guan, yang terbaring di tanah di kejauhan, tiba-tiba berdiri perlahan. Pada saat ini, dia sedikit goyah, tapi dia masih berdiri tempat selangkah demi selangkah. Saat boneka itu berjalan ke arahnya, darah mengalir dari seluruh tubuhnya. Di kejauhan, Ciro memandang Ye Guan, yang gemetar ke arah boneka dewa, dan perlahan menggenggam tangannya. Ye Guan berjalan perlahan menuju boneka dewa dan menusuk tenggorokan boneka dewa itu dengan pedangnya. Ledakan, boneka dewa itu meledak, dan kemudian, gumpalan gas merah perlahan melayang keluar. Sumber jalannya, saat ini, kekuatan paling berharga di dunia berasal dari Dao Agung dan sangat berharga. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan gumpalan sumber Dao besar jatuh ke tangannya. Saat jatuh ke tangannya, tubuh awalnya yang terfragmentasi kembali ke keadaan semula tubuhnya. Ledakan, dalam sekejap, tubuh Ye Guan bergetar hebat, dan tubuhnya mulai berubah secara kualitatif. Pembentukan tubuh Dao Yuan, Ye Guan perlahan-lahan berbaring di tanah, menutup matanya, dan membiarkan sumber jalan agung membentuk tubuhnya. Dengan cara ini, tubuhnya mulai berubah sedikit demi sedikit di bawah transformasi sumber jalan besar. Saya tidak tahu berapa lama, tapi aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan, dan di atas kepalanya, awan gelap muncul, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya melintas di awan gelap. Peri waktu, saat ini, selama dia selamat dari badai petir ini, dia akan dapat mencapai negeri ajaib waktu. Pada saat ini, sambaran petir tiba-tiba jatuh langsung dari awan gelap. Ye Guan, yang terbaring di tanah, tiba-tiba membuka matanya. Di tangannya, pedang itu berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit. Ledakan, guntur kesengsaraan langsung berubah menjadi ketiadaan. Tidak hanya itu, awan gelap langsung terhapus pada saat ini. Meskipun perekonomiannya rendah, kekuatan tempurnya sebanding dengan kaisar takdir, dan guntur kesengsaraan biasa tidak berpengaruh padanya. Saat ini, Ciro berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Dia melirik ke arah Ye Guan di depannya. Saat ini, tubuh Ye Guan sudah memunculkan aura ungu samar. Ciro memandang Ye Guan, apakah itu menekan dunia? Ye Guan menggelengkan kepalanya, menekan dunia? Dia tidak ingin melampaui batas kemampuannya lagi. Ciro tiba-tiba mencibir, kenapa? Kamu ingin segera mencapai Kaisar Agung dan kemudian membalas dendam dari Kaisar Abadi. Ye Guan membuka matanya dan menatap Ciro, yang matanya dingin dan berkata, bangun. Ye Guan perlahan berdiri dan keduanya saling memandang. Ciro memandang Ye Guan dan berkata, ambil tindakan. Ye Guan terdiam. Tapi Ciro tiba-tiba membalikkan pergelangan tangannya dan langsung menuju ke arah Ye Guanyin. Tanpa ragu-ragu, Ye Guan menghunus pedangnya dan menebas. 100 teknik menggambar pedang penghancur surga. Ledakan, sepotong cahaya pedang pecah, dan Ye Guan terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti,
bekas darah meluap dari sudut mulutnya. Kali ini, Chirou muncul di hadapannya lagi. Dia menatap ke arah Ye Guan. Apakah menurutmu kamu tidak terkalahkan setelah mencapai Kaisar Agung? Ye Guan mengepalkan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Chirou mencibir, bahkan jika kamu mencapai level Kaisar Agung, kamu masih bukan tandingan Kaisar Abadi. Belum lagi dia, bahkan beberapa orang di belakangnya. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Ye Guan menundukkan kepalanya sedikit. Setelah sekian lama, dia berbisik, "Aku tahu." Ekspresi Chirou menjadi rumit, dan dia menepuk bahu Ye Guan dengan tangan kanannya. Ledakan, aura Ye Guan langsung ditekan, dan kondisinya tetap berada di negeri ajaib waktu. Chirou melirik tubuh Ye Guan. Pada saat ini, tubuh fisiknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan dia adalah tubuh Tao sejati. Chirou menatap Ye Guan, "Cobalah keterampilan menggambar pedangmu, gunakan seluruh kekuatanmu." Ye Guan mengangguk, menghunus pedangnya dan langsung menyerang. Dan yang dipenggalnya adalah Chirou, 110 superposisi. Melihat Ye Guan menebasnya dengan pedang, Chirou sedikit terkejut. Dia bereaksi dengan cepat, gemetar dan menghindari pedang itu. Ye Guan menebas udara dengan pedangnya, menyebabkan dunia dan ruang gemetar ketakutan, tapi tidak rusak sama sekali. Chirou menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan juga tidak berbicara. Sesaat kemudian, Chirou tiba-tiba tertawa dan berkata, "Ingin membunuhku?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Kamu memintaku untuk memotongnya." Chirou menatap Ye Guan, "Apakah aku menyuruhmu untuk memotongku?" Ye Guan Dao, "Saya salah paham, maaf." Chirou tiba-tiba meninju. Ledakan, sebelum Ye Guan sempat bereaksi, dia langsung terlempar ribuan kaki jauhnya, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Karena tubuhnya yang sangat kuat, ia menahan pukulan Chirou, namun ia masih mengalami beberapa luka dalam. Ye Guan berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Sementara dari kejauhan, Chirou menatapnya dan berkata dengan tenang, "Maaf, aku memukul orang yang salah." Ye Guan terdiam. "Cijudo, ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengikutinya. Chirou memimpin Ye Guan menuju kejauhan, dan tak satu pun dari mereka berbicara selama proses tersebut. Chirou tiba-tiba berkata, "Jika kamu tidak memiliki pikiran yang tenang, bagaimana kamu bisa bertarung dengan Kaisar Abadi? Bagaimana kamu bisa bertarung dengan alam semesta asliku?" Ye Guan dengan tenang berkata, "Bagaimana cara bertarung?" Nona Chirou mulai merencanakan puluhan juta tahun yang lalu. Untuk menghitungnya, dia bahkan menggunakan jebakan kecantikan. "Bagaimana aku bisa bertarung denganmu?" Chirou menatap Ye Guan. "Siapa yang memberitahumu bahwa sperma dan serangga ada di otak? Jika tidak, apakah aku masih bisa memaksamu? Aku tidak membiusmu, kan? Kamu tidak bisa menahannya, kan?" Ye Guan melirik Chirou dan berkata, "Kamu sangat licik. Kenapa kamu tidak berkomplot melawan ayah dan bibiku?" Chirou tersenyum dan berkata, "Kamu mudah dibuli, oke?" Ye Guan terdiam. Astaga, rumput. Melihat Ye Guan dengan wajah hitam, Chirou tersenyum manis.
kamu adalah yang terlemah di keluargamu. Jika aku tidak menghitungmu, siapa yang akan aku hitung? Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Cijing, dia. Wajah Ciro langsung berubah dingin, dia sudah mati. Ye Guan mengerutkan kening. Ciro berkata lagi, Tuan Ye, meskipun Cijing belum mati, menurut Anda apakah akan ada hasil yang baik antara Anda dan dia? Ye Guan terdiam. Ciro mencibir, maukah kamu menyerahkan Guangxuan Universe demi dia? Sama sekali tidak. Dan dia tidak akan mengkhianati kakak perempuan tertua untukmu. Dan dia tidak ingin menjadi musuhmu. Tahukah kamu mengapa dia ingin mati? Karena dia ada di dalam Pain. Pernahkah kamu memahami rasa sakitnya? Ye Guan mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, aku tidak pernah mengira dia akan menyukaiku. Ciro bertanya, kalau begitu, apakah kamu menyukainya? Ye Guan mengangguk tanpa ragu-ragu. Ciro bertanya lagi, di mana 8 mangkuk itu? Ye Guan juga mengangguk. Tentu saja dia menyukai Bawan, bukan Cisu. Ciro tiba-tiba berhenti dan menatap langsung ke arah Ye Guan. Bahkan jika Bawan dan Cijing sama-sama ada di sini, menurutmu akan ada hasil di antara kalian berdua? Apa menurutmu kamu bisa menyelesaikan perseteruan antara alam semesta Zen dan alam semesta Guangxuan? Apakah kamu sudah mempertimbangkan ini? Ye Guan terdiam. Ciro menghela nafas dengan suara rendah. Kamu tidak pernah mempertimbangkannya. Tentu saja, terkadang aku tidak bisa menyalahkanmu. Ayahmu lah yang memintamu untuk mengambil banyak hal terlalu dini, jadi kamu tersingkir oleh tanggung jawab itu, dan mereka meninggalkanmu. Semua musuh yang turun telah menimpamu. Tidak hanya itu, mereka memiliki ekspektasi yang besar terhadapmu. Setiap orang memiliki ekspektasi yang besar terhadapmu, ayahmu dan bibimu. Orang yang kuat. Hal ini membuatmu merasa lelah sepanjang waktu, dan semakin keras kamu bekerja, semakin lelah kamu jadinya. Tubuh Ye Guan membeku. Ciro melanjutkan, kamu menyukai Cijing. Tetapi karena statusnya, kamu juga ragu-ragu. Kamu bingung. Kamu tidak ragu-ragu. Kamu diliputi oleh Gunung Guangxuan Universe. Kamu kehabisan nafas. Sejak saat itu kamu keluar dari klan Ye. Langkah hidupmu begitu cepat sehingga kamu bahkan tidak bisa bernapas. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Kamu sangat menyedihkan, seperti anak yatim piatu. Kamu Guan. Bab 378, tiba di Bima Sakti. Ye Guan melirik Ciro dan tidak berkata apa-apa. Cijudao, apakah kamu tidak marah? Ye Guan berkata dengan tenang, aku tidak bisa mengalahkanmu. Ciro tersenyum dan berkata, saya penasaran, jika kamu bisa mengalahkan saya, apa yang akan kamu lakukan? Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, Nona Ciro, apakah mengejekku akan memberimu kesenangan? Ciro memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menambahkan, kamu baru saja bertanya padaku apakah aku sudah memikirkan tentang Cijing. Tentu saja sudah. Jangan khawatir. Aku, Ye Guan, tidak akan mengecewakannya. Ciro mencibir, tentu saja itu yang terbaik. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berhenti dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kamu mencoba menipuku. Ye Guan menghela nafas lega di dalam hatinya. Cijing belum mati. Dia belum mati. Pada saat ini,
Batu yang selama ini tergantung di hati Ye Guan akhirnya jatuh. Sebenarnya dia sudah bisa menebaknya. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Qirou dan Qi Jing adalah saudara perempuan, dan mustahil baginya untuk menyaksikan Qi Jing jatuh. Qirou melirik Ye Guan, apakah kamu tahu kondisinya saat ini? Ye Guan memandang Qirou. Qirou menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin hidup. Kabut tiba-tiba muncul di mata Ye Guan, dan dia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Qirou menatap Ye Guan dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Ye Guan perlahan menggenggam tangannya, aku akan menyelesaikannya. Qirou memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka berdua berjalan menuju kejauhan. Setelah beberapa saat, Qirou tiba-tiba berhenti. Ratusan kaki jauhnya di depannya ada sebuah formasi. Formasi itu melingkar dan menutupi area seluas beberapa ribu kaki itu. Berbagai jimat berwarna merah darah. Cijudo, naik. Ye Guan berjalan menuju formasi tanpa ragu-ragu. Qirou tiba-tiba berkata, tunggu. Ye Guan menoleh ke arah Qirou, yang menatapnya. Apakah kamu tidak takut aku akan menyakitimu? Ye Guan berkata dengan tenang, saya masih memiliki nilai. Bagaimana mungkin Nona Qirou membiarkan saya mati? Apakah menurut Anda begitu? Setelah Qirou menatap Ye sejenak, dia tersenyum dan berkata, pintar sekali. Ye Guan mengangguk sedikit, berbalik dan berjalan menuju formasi. Tapi pada saat ini, Qirou tiba-tiba menghilang. Ekspresi Ye Guan berubah drastis, dan dia hanya berbalik. Tetapi pada saat ini, Qirou menunjuk di antara alisnya, dan kekuatan menakutkan langsung menekannya di tempatnya. Ye Guan tercengang. Qirou memandang Ye Guan, kita akan menyerap kekuatan dewa sejati nanti, jadi kita perlu meregangkan otot kita sebelum itu. Saat dia mengatakan itu, dia meninju perut Ye Guan. Ledakan, ekspresi Ye Guan menjadi terdistorsi, tapi sebelum selesai, Qirou meninju dan menendangnya, tapi dia tidak bisa melawan. Dengan cara ini, Qirou memukul dengan keras selama seperempat jam sebelum dia berhenti. Lalu dia bertepuk tangan, menatap Ye Guan, dan berkata dengan serius, tidak apa-apa sekarang. Ye Guan menatap Qirou dan tidak berkata apa-apa. Qirou mengerutkan kening. Apa yang terlihat di matamu? Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Sial, wanita ini pasti melakukannya dengan sengaja. Qirou melambaikan lengan bajunya, dan paksaan pada tubuh Ye Guan segera menghilang. Ye melirik Qirou, lalu berbalik dan berjalan menuju formasi. Saat dia melangkah ke dalam formasi, Qirou tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan segel muncul di tangannya. Dia menatap Ye Guan. Ini adalah senjata ajaib dewa sejati. Kekuatannya sangat berlebihan, dan mungkin akan sangat menyakitkan nantinya. Jadi kamu harus menanggungnya, mengerti? Ye Guan mengangguk. Dimengerti. Qirou mengangguk sedikit, tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung mengaktifkan segel sihir. Saat segel sihir diaktifkan, lingkaran sihir di kaki Ye Guan di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di lingkaran sihir. Gas emas. Qirou tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Guan dan berkata, Yin.
Gumpalan gas emas tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke alis Ye Guan. Ledakan, dalam sekejap, mata Ye Guan melebar, dan urat di dahinya terlihat seperti cacing tanah yang sangat mengejutkan. Nyeri, pada saat ini, Ye Guan merasa seluruh tubuhnya dipotong sedikit demi sedikit dengan pisau. Pemakan jiwa dan pemotongan tulang, Ye Guan belum pernah mengalami rasa sakit seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan liar, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Di luar formasi, Qirou memandang Ye Guan dan sedikit gugup. Ini adalah kekuatan dewa sejati yang ditinggalkan oleh kakak perempuan tertua. Ini sangat mendominasi, tetapi energinya juga sangat murni, dan masih di atas sumber dari jalan besar. Anda harus menahan diri dan menyerah padanya. Jika tidak, itu akan keluar dari tubuh Anda, dan usaha Anda akan sia-sia. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berlutut di tanah. Dia mengepalkan tangannya dengan keras dan kepalanya terus membentur formasi tanah. Kekuatan Tuhan yang sejati, kekuatan itu sendiri tidak menyerangnya. Tubuh dan jiwanya sendirilah yang tidak dapat menahan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, baik jiwa maupun tubuhnya menderita akibat reaksi naluriah dari kekuatan ini pada saat ini. Pada saat ini, Ye Guan tidak pernah menyangka bahwa kekuatan ini akan begitu menakutkan. Bahkan tubuhnya yang telah diubah oleh Dao Yuan tidak dapat menahannya, dan rasa sakitnya menjadi semakin hebat. Pada saat ini, kesadarannya perlahan-lahan kabur. Melihat adegan ini, Qirou di samping menjadi sangat gugup. Tunggu. Ah, Ye Guan tiba-tiba meraung, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan darah gila di tubuhnya mulai mendidih. Kekuatan darah, namun, begitu garis keturunan iblis gila ini muncul, ia langsung ditekan oleh kekuatan itu. Menyadari bahwa garis keturunan gila telah ditekan, Ye Guan akhirnya panik saat ini. Dia tidak menyangka kekuatan ini akan begitu kuat sehingga bahkan garis keturunan gila pun bisa menekannya. Di kejauhan, Qirou tiba-tiba berkata, "Will, kamu hanya bisa mengandalkan kemauanmu untuk memaksakannya." Dalam formasi, Ye Guan mengerutkan kening, merasa sangat sakit. Pada saat ini, fitur wajahnya sangat terdistorsi, dan urat di dahi serta lengannya menonjol keluar, seolah-olah akan meledak, yang sangat menakutkan. Meski tubuhnya hancur, dia belum pernah merasakan sakit seperti itu. Qirou, yang berada di luar formasi, menjadi sedikit gugup saat melihat pemandangan ini. Jika Ye Guan tidak bisa menelan sinar kekuatan dewa sejati ini, dia mungkin akan tertelan oleh sinar kekuatan dewa sejati ini. Wajah Qirou sangat jelek. Dia awalnya mengira bahwa tubuh fisik Ye Guan dapat menahan kekuatan dewa sejati setelah menerima pembentukan tubuh dari sumber Tao menahan kekuatan dewa sejati. Di kejauhan, Ye Guan sedang berlutut di tanah. Dia memegang tangannya erat-erat, tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar, giginya terkatup, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Pada saat ini, kesadarannya perlahan-lahan kabur. Tapi dia masih bertahan, hanya ada satu keyakinan di benaknya, yaitu bertahan, telan kekuatan dewa sejati ini, lalu tingkatkan kekuatannya. Kekuatan, dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya.
Dalam formasi tersebut, tubuh Ye Guan semakin bergetar, dan kekuatan dewa sejati sudah mulai menelannya. Keinginannya perlahan-lahan menjadi kabur. Ye Guan tiba-tiba meraung, memegang tangannya erat-erat, terus-menerus menggunakan keinginannya untuk melawan kekuatan dewa sejati. Lambat laun, kejernihan mata Ye Guan berangsur-angsur menjadi linglung. Dia tidak tahan lagi melihat pemandangan ini. Ciro menghela nafas dengan suara rendah. Dia merentangkan telapak tangannya dan melafalkan mantra kuno di mulutnya. Saat berikutnya, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kamu Guan, hubungkan mereka. Satu hati dan satu kehidupan, kita berbagi takdir yang sama, hidup dan mati bersama. Segera, kekuatan serangan balik di tubuh Ye Guan perlahan-lahan ditarik oleh Ciro ke tubuhnya. Begitu kekuatan serangan balik memasuki tubuhnya, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Secara bertahap, seluruh wajahnya yang tak tertandingi juga secara bertahap menjadi terdistorsi. Kekuatan Tuhan yang sejati, bahkan dia tidak dapat sepenuhnya menanggungnya. Apalagi dia tidak mengambil jurusan tubuh fisik. Ciro memegang erat tangannya, tubuhnya mulai sedikit gemetar, dan keringat dingin terus mengucur dari keningnya. Di sisi lain, Ye Guan terbaring dalam formasi dan mengalami koma, tapi dia dengan panik melahap kekuatan dewa sejati. Karena Ciro menyerap semua kekuatan serangan balik ke dalam tubuhnya. Begitu saja, aura Ye Guan mulai melonjak dengan ganas. Di galaksi yang tidak diketahui, galaksi yang awalnya sunyi tiba-tiba mulai bergetar hebat. Lambat laun, aura kuat muncul di galaksi ini, dan saat aura kuat ini muncul, seluruh galaksi mulai mendidih, dan itu sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, galaksi tiba-tiba terbelah di suatu tempat, dan saat berikutnya, sekelompok besar orang kuat keluar. Pemimpinnya tidak lain adalah Jing Chen, semua kekuatan besar dari peradaban abadi. Jing Chen menarik napas dalam-dalam, lalu melihat sekeliling dan tersenyum. Akhirnya kita sampai di sini. Bima Sakti, jarak dari dunia abadi ke sini memang cukup jauh. Jika bukan karena susunan teleportasi yang disediakan oleh True Universe Ciro, mereka akan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk sampai ke sini. Setelah membaca ini, Jing Chen tersenyum tipis. Ini benar-benar kata yang sangat murah hati di alam semesta. Setiap kali mereka menggunakan susunan teleportasi, mereka perlu menghabiskan ratusan juta yuan spiritual. Karena terlalu jauh, setiap teleportasi mencakup ratusan ribu bidang bintang, yang sangat mahal. Dan mereka menghabiskan setidaknya 100 juta yuan untuk mendapatkannya di sini dari dunia abadi. 1 miliar yuan spiritual. Dan ini semua disediakan oleh True Universe secara gratis, dan tidak perlu meminta 1 sen pun dari mereka. Benar sekali, bahkan Guru Zan yang lebih curiga dan berhati-hati menganggap pidato ini cukup menarik. Pada saat ini, Jing Chen tiba-tiba melirik ke langit berbintang di sekitarnya. Segera, matanya tertuju pada bintang biru di ujung pandangannya di kejauhan. Di sampingnya, mata Tuan Zan juga tertuju pada bintang biru. Wanita dengan rok polos ada di bintang biru ini. Jing Chen mengangguk. Dia melihat ke arah bintang biru dan sedikit mengernyit. Mengapa energi spiritual dari bintang biru ini begitu langka?
Master Zan juga sedikit bingung. Energi spiritual bintang biru ini sangat tipis. Jing Chen tersenyum dan berkata, sepertinya ini adalah peradaban tingkat rendah. Saat dia mengatakan itu, dia menatap ke arah semua orang, lalu berkata, tentu saja, kita tidak boleh gegabah dan meremehkan musuh. Saat kita melihat wanita dengan rok polos nanti, jangan menahan diri, langsung saja maju tanpa memberi dia punya kesempatan untuk melawan. Semua orang mengangguk, siap memberikan segalanya. Segera, sekelompok orang langsung menuju bintang biru. Bersambung.